Senin 8 Februari 2021, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku melaksanakan rapat kerja terkait persiapan pengawasan anggaran pendapatan belanja nasional dan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021. Rapat dilaksanakan bertempat pada ruang rapat paripurna kantor DPRD Maluku yang dipimpin oleh Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Saudah Tuan Kota Ted Hall dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Abdul Haris, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Ambon Abu Bakar, beserta dengan unsur terkait. Saudah Ted Hall dalam kesempatan tersebut menjelaskan terkait dengan 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku, di mana ada yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat akibat dari anggaran yang kecil. Hal ini akan menjadi perhatian Komisi 2 DPRD Maluku untuk disampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku untuk menghadapi lumbung ikan nasional tahun 2023. Terkait dengan kenapa 11 kabupaten kota ini tidak tersentuh secara menyeluruh akibat daripada anggaran yang begitu kecil dan tenaga yang begitu sedikit, sehingga kita Maluku tidak bisa mencakup 11 kabupaten kota. Nah, kita akan sama-sama memperjuangkan ini, sehingga memperjuangkan anggaran sehingga penyuluh itu bisa sampai ke 11 kabupaten kota. Nah, terkait dengan juga pembenihan yang diberikan juga belum bisa menyeluruh karena masih sedikit juga, karena yang mereka lakukan ini bukan satu provinsi tapi ada 5 provinsi yang sama-sama mereka menjadi tanggung jawab UPTD Perikanan, Balai Penyuluh maupun Balai Budidaya, sehingga alokasi anggarannya terlalu kecil padahal kita lagi fokus untuk bagaimana menghadapi LIN pada 2023. Nah, ini perlu dibicarakan, akan menjadi perhatian dari Komisi 2, akan disampaikan ke Kementerian KP. Di samping itu, Abdul Haris selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku menyampaikan terkait kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada hari Jumat 5 Februari 2021 yang lalu bersama dengan Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Beserta dengan Gubernur Maluku meninjau langsung lokasi pusat industrialisasi lumbung ikan nasional di perbatasan Desa Wai dan Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah yang berada di Pulau Ambon. Di mana lumbung ikan nasional secara keseluruhan ada di Maluku, bukan hanya di Ambon, karena pada masing-masing kabupaten kota di Maluku terdapat sentral-sentral nelayan, pembudidaya, pengelola, dan pemasaran hasil perikanan. Ia mengatakan di luar pelaksanaan lumbung ikan nasional akan dibangun juga kepentingan-kepentingan industrialisasi, diantaranya rantai dingin, pabrik pakan, pengalengan ikan, dan disiapkan juga untuk ruang terbuka hijau, sehingga diharapkan semua dapat terintegrasi dengan baik dari hulu sampai hilir. Presiden Pak Jokowi meminta kepada semua kementerian lembaga untuk fokus mendukung lumbung ikan nasional yang tentunya lokusnya ada di kita di Maluku. Terkait dengan kedatangan beberapa menteri kemarin, yang pertama Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian Menteri Perhubungan, dan juga Kepala BKPM. Mereka ingin melihat langsung lokasi pusat industrialisasi lumbung ikan nasional. Jadi dalam kesempatan kemarin mereka sempat meninjau lokasi pembangunan pusat industrialisasi lumbung ikan nasional di Desa Wai dan Liang, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, kebetulan berada di Pulau Ambon. Jadi perlu kita jelaskan sedikit bahwa tentang lumbung ikan nasional ini banyak kadang-kadang yang belum paham sehingga menimbulkan salah pemahaman, salah persepsi. Lumbung ikan nasional itu secara keseluruhan di Maluku, bukan hanya di Ambon, Jadi kita punya semua kabupaten kota itu, di mana di semua kabupaten kota itu ada sentra-sentra nelayan, ada sentra-sentra pembudidaya, ada sentra-sentra pengolah dan pemasaran hasil perikanan. Itu semua itu dilibatkan. Di dalam luasan 700 hektar itu akan dibangun fasilitas untuk pusat industrialisasi, mulai dari pelabuhan perikanan dan sarana utama maupun sarana pendukungnya, termasuk dockingnya, kantornya, parkirnya, gudang, kontainer. Kemudian di luar sarana utama dan sarana pendukung pelabuhan perikanan akan juga dibangun kepentingan industrialisasi, rantai dingin mulai dari pabrik es, cold store, pabrik pakan, pabrik pengalengan ikan, Kemudian kita sisakan juga untuk sebagian sebagai ruang terbuka hijau, sehingga semua ini dapat
terintegrasi secara baik dari hulu sampai hilir. Kira-kira